Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairun Nafiuddin dengan NIM 201910401072. Saya dari Prodi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Jember. Matkul saya kali ini yaitu kecakapan komunikasi dengan dosen pengampu Bu Ari Susanti. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan atau ulasan atau argumentasi tentang debat antara Undiknas sama anak UGM masalah diversifikasi makanan. Oke, sebelumnya ada beberapa poin hal penting yang saya akan ungkapkan, yaitu seperti unsur-unsur komunikasi. Dengan adanya komunikator, pesan ataupun feedback yang dapat diterima. Jadi menurut pandangan saya, menurut dari kacamata saya sendiri, perdebatan dari antara dua belah pihak, yaitu unsur-unsur komunikator dan komunikannya cukup bagus. Bisa dilihat dari alur pembicaraan yang tidak putus, maksudnya jika didengarkan orang itu nyambung gitu. Bisa dikatakan komunikator dan komunikan yang baik. Untuk masalah pesan, cukup bisa diterima pesan dari komunikasi tersebut, yakni dengan adanya tanggapan-tanggapan yang secara tidak langsung, dan untuk para audiens sudah terlihat bahwa mereka bisa menerima antara komunikasi antara kedua belah pihak dengan adanya seperti komunikasi nonverbal dengan senyuman ataupun tertawa dengan tertawa gitu. Ada suatu hal yang saya ingin soroti lebih mendalam, yaitu masalah emosional kontrol yang kurang. Dengan emosional kontrol yang kurang, yakni bisa mengakibatkan pengucapan atau vokal yang rusak dan tidak bisa diterima oleh telinga. Karena sejatinya manusia juga berbeda-beda, memiliki pendengaran yang berbeda-beda. Ada yang tidak bisa mendengar kalau tidak dengan vokal yang jelas dan tegas gitu. Ada yang tidak bisa menerima dengan vokal yang harus cepat dan gimana gitu. Jadi ada juga gitu. Dan kedua belah pihak melakukan hal tersebut, melakukan emotional control yang kurang tersebut. Jadi sebaiknya ketika melakukan perdebatan, sang komunikator seharusnya bisa untuk mengatur emotional control supaya vokalnya bisa jelas dan diterima. Jadi itu yang saya soroti tadi tersebut. Dan untuk masalah pengetahuan, nampaknya sudah jelas kedua belah pihak sangat menguasai pengetahuan yang dimana untuk menguatkan argumen mereka masing-masing dan untuk mencari celah untuk melemahkan argumen lawan. Dalam hal ini saya melihat adanya dua model percakapan dalam debat perdebatan, yakni adanya percakapan verbal dan percakapan non-verbal. Jadi percakapan verbal yaitu percakapan yang gimana? Yang secara umum, maksudnya percakapan sehari-hari gitu, secara umum. Dan percakapan non-verbal yaitu dengan adanya tanggapan-tanggapan atau gerak-gerakan badan dan bisa dengan senyuman gitu. Itu percakapan non-verbal. Saya sebenarnya juga agak bingung ketika emosional melonjak gitu. Apakah mereka itu
bicara dengan emosional yang tinggi, dengan suara keras, cepat, apakah mereka itu bertujuan untuk merusak mental lawan, atau sebaliknya dia dibikin rusak mentalnya oleh lawan, makanya dia berbicara dengan keras agar bisa mengembalikan keadaan. Karena mental di dalam perdebatan itu, dalam komunikasi juga sih, itu diperlukan. Jadi harus punya mental yang besar untuk melakukan perdebatan. Kalau untuk masalah-masalah internal mungkin adalah sebagian, seperti kayak pendengaran yang kurang, terus kayak bicara yang gimana, yang harus lamban gitu. Kan ada manusia yang dengan bicaranya itu nggak bisa cepat, santai gitu, bukan dibuat-buat, memang begitu. Begitupun dengan saya yang tipe-tipe orang harus bicara dengan jelas agar saya bisa mendengarkan dengan baik. Dan good job untuk mereka yang melakukan perdebatan, keren parah. Saya salut, mereka pasti mempunyai pengetahuan yang luas dan internalnya sangat kuat dan sangat membantu untuk melakukan perbicaraan tersebut. Ya, sepertinya ulasan ini cukup sampai di sini. Ya, pada intinya itu pembicaraan perdebatan tersebut, komunikator dengan komunikan cukup baik, atau masalah pengetahuan itu sudah di luar kepala bahkan. Dan yang harus diperhatikan yaitu masalah kontrol emosional, itu yang harus diperhatikan dengan baik. Jadi untuk pembelajaran saja, bukan untuk pelajaran sih, ini hanya ulasan. Kalau mereka kayak bicaranya seperti itu, ya monggo, tapi dilihat dulu komunikan tidak semuanya bisa menerima pembicaraan tersebut. Ya karena komunikan tersebut juga mempunyai masalah internal. Mungkin tidak menutup kemungkinan kan. Jadi bisa diperhatikan untuk kontrol emosional tersebut. Ya, sekian dari ulasan saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.